Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul banyak investor tidak tahu harga saham ini selalu naik setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, Mimin akan bahas satu saham kecil yang mana produk mereka sebenarnya merupakan produk kecil yang mudah untuk ditiru. Namun, entah kenapa perusahaan ini tetap menjadi market leader dan terus menghasilkan pertumbuhan yang konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, harga saham perusahaan ini juga terus naik dalam beberapa tahun dan bahkan sudah memberi keuntungan 1 kali lipat bagi sebagian investornya. Apakah Anda tertarik untuk melihat saham ini lebih lanjut? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 79,80% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 20,20%. Pemegang saham mayoritas ini menguasai hampir 80% keseluruhan saham beredar. Ini tentu menjadi salah satu indikasi bahwa owner perusahaan masih percaya dengan kinerja perusahaan ke depan. Apalagi jika melihat histori kinerja selama 4 tahun terakhir yang cukup memuaskan dibandingkan beberapa perusahaan di kelasnya. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Tidak ada komisaris dan direksi perusahaan yang punya kepemilikan saham. Nah, dari aspek top management ini kita tidak menemukan komisaris dan direksi yang punya kepemilikan saham perusahaan. Ini tentu menjadi pertanyaan, kenapa pemimpin perusahaan tidak tertarik memiliki saham perusahaan padahal kinerjanya terus naik? Ataukah pemimpin perusahaan merupakan bagian dari pemegang saham mayoritasnya? Mari kita telusuri laporan tahunan perusahaan dengan lebih detail lagi. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 35% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya berada di angka 0,8 triliun menjadi 1,08 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 0,97 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 11,34%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan tidak mengalami perubahan selama 4 tahun dari yang awalnya 0,13 triliun menjadi 0,13 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 0,12 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 8,33%. Kesimpulannya, total aset perusahaan naik cukup baik dalam 1 dan 4 tahun terakhir, di mana masih mampu tumbuh 2 digit khususnya untuk tahun 2019 ke 2020. Sedangkan dari sisi liabilitas, dalam 4 tahun terakhir tidak ada peningkatan yang berarti, namun untuk waktu 1 tahun terjadi kenaikan sebanyak 8%, di mana masih lebih rendah dibandingkan kenaikan asetnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 0,67 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 4,69% dibandingkan tahun 2017 dengan angkanya 0,64 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 0,76 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 11,84%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,09 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 12,50% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 0,08 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,07 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 28,57%. Kesimpulannya, pendapatan perusahaan terlihat mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, meski di tahun 2019 ke 2020 turun cukup besar yakni sebanyak 11,84%. Meski pendapatannya turun, laba perusahaan masih mampu tumbuh sebanyak 28,57% di tahun 2020. Kira-kira, apakah penyebabnya? Kenapa pendapatan perusahaan turun namun labanya malah naik 28%? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Keempat, dividend yield.
Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp35 pada tanggal 31 Agustus 2020. Dengan menggunakan harga saham 1.325, dividen yield yang diberikan sekitar 2,64%. Kesimpulannya, yield dividen perusahaan ini tidak terlalu menarik karena hanya berada di kisaran angka 2,64%. Namun, dividen ini juga tidak terlalu rendah. Perusahaan juga rutin membagi dividen setidaknya sejak tahun 2016. Hal ini cukup menarik apalagi jika melihat harga saham perusahaan yang naik cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 590. Apabila membandingkan dengan harga saham 1325 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi kenaikan sekitar 124,58%. Kesimpulannya, dalam 4 tahun terakhir harga saham perusahaan sudah naik 124%. Angka yang cukup menarik bukan? Apalagi melihat beberapa perusahaan lain yang mengalami penurunan harga saham. Aspek capital gain perusahaan ini memang masih menarik karena dengan fundamental yang cukup baik, dividen yang tidak terlalu buruk, perusahaan mampu memberikan capital gain bagi pemegang sahamnya. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1325, peer saham ini berada di angka 7,63 kali dan PBV 0,97 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.369. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 2.650, berarti PBV saham ini berada di angka 1,94 kali. Kesimpulannya, valuasi perusahaan ini bisa dikatakan hampir setara dengan book value-nya, di mana mempunyai PBV 0,97 kali. Apakah saham perusahaan masih bisa memberikan kenaikan 1 kali lipat? Jika diamati, apabila harga sahamnya naik 1 kali lipat, PBV perusahaan masih berada di angka 1,94 kali. Angka yang cukup tinggi untuk kelas perusahaan ini, namun bukan berarti tidak bisa dicapai kan? Tapi untuk kondisi saat ini, rasanya cukup sulit terjadi kenaikan 100% dari harga sahamnya. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham EKAD atau Eka Dharma Internasional. Perusahaan ini listing sejak 14 Agustus 1990 dan bergerak di sektor basic materials. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Oh ya, apakah kamu punya request saham yang ingin dibahas pada video selanjutnya? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, terutama di stock market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, analysis report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Mulut orang benar mengeluarkan hikmah, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Thank you.